Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur Askobah, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis SWOT dan evaluasi engagement video saya yang ini sebagai seleksi tahap 2 beasiswa AI for Impact Career Scholarship 3.0. Untuk yang belum menonton, sudah saya cantumkan link videonya di deskripsi box. Hal-hal yang akan saya sampaikan dalam video ini, yang pertama adalah mengenai apa sih itu engagement, kemudian yang kedua, bagaimana sih cara menyimpulkan suatu engagement video itu baik atau tidak, kemudian yang ketiga ada analisis SWOT, dan yang keempat ada evaluasi. Apa sih itu engagement? Engagement artinya adalah segala bentuk interaksi dari audiens tentang konten yang dibuat di media sosial. Nah, seperti apa sih bentuk interaksinya? Yang dimaksud interaksi di sini adalah berupa like, komen, share terhadap konten yang kita buat di media sosial. Misalnya dalam video saya yang ini, yang berisi bagaimana sih pentingnya personal branding di era digital dan mengenalkan AI for Impact sebagai solusinya. Video tersebut telah ditonton sebanyak 912 kali di Instagram Reels, kemudian mendapatkan 64 likes, 5 komentar, dan dibagikan sebanyak 2 kali, bahkan dengan jumlah followers hanya 78 orang saja. Lalu, apakah interaksinya baik atau tidak bisa diketahui dengan menghitung engagement rate-nya. Ada beberapa cara untuk menghitung engagement rate, dan saya menggunakan rumus ini untuk menghitungnya, yaitu menjumlahkan like dan komen, yaitu tadi 64 ditambah dengan 5, kemudian dibagi dengan 78, yaitu jumlah followers, dan dikalikan dengan 100. Maka hasilnya adalah 88,4%. Dilansir dari Blogscrunch, bahwa engagement rate di atas 6%, maka dikatakan tingkat keterlibatannya sangat tinggi. Artinya, dalam video saya tersebut, interaksi yang dihasilkan dengan audiens sangat baik, meskipun dari segi kuantitas masih sangat sedikit. Lalu, bagaimana sih cara saya mendapatkan 912 views, 64 like, 5 komentar, dan 2 share, dan bahkan sampai 10 save, hanya dengan 78 followers saja? Yang pertama, personal branding adalah sesuatu yang sangat penting sekali di era digital, sehingga banyak sekali orang yang ingin tahu dan membangun personal branding itu sendiri. Yang kedua, menggunakan beberapa gambar animasi agar video tersebut terlihat lebih menarik. Kemudian yang ketiga, menguploadnya di Reels Instagram, sebab dalam Instagram banyak audiens muda yang tertarik dengan hal-hal seperti ini. Kemudian beralih ke analisis SWOT-nya, apa sih yang menjadi kekuatan, kemudian kelemahan, dan peluang, serta ancaman dalam video saya tersebut. Dalam melakukan analisis SWOT, yang paling penting untuk diperhatikan adalah apa sih konteks atau fokus dari analisis yang dilakukan. Nah, misalnya dalam hal ini, konteks atau fokus saya adalah mengenalkan AI for Impact Indonesia, yaitu platform untuk mendorong pemuda Indonesia mengembangkan personal branding untuk karir digital melalui video Instagram. Nah, kekuatannya apa? Yaitu video editing yang cukup bagus dan menarik. Misalnya tadi saya menambahkan beberapa gambar animasi agar terlihat lebih menarik kepada audiens. Kemudian, bahasa yang mudah dipahami oleh audiens. Dan yang ketiga, engagement rate-nya yang baik, yaitu tadi 88,4%. Kemudian, kelemahan atau weakness, yaitu jumlah pengikutnya yang masih rendah, hanya 78 orang saja, sehingga berpengaruh juga terhadap jumlah interaksi atau kuantitas yang ada di dalam video tersebut, yang bahkan belum mencapai 100 orang. Kemudian peluangnya. Nah, peluangnya adalah personal branding yang dijelaskan dalam video tersebut merupakan hal penting di era digital, sehingga banyak orang yang ingin tahu, ingin mempunyai, atau bahkan membangun personal branding itu sendiri. Kemudian ancamannya, seperti banyak video serupa yang mungkin lebih menarik, kemudian adanya platform yang mempunyai program-program serupa yang meningkatkan personal branding di era digital. Yang terakhir ada evaluasi dari video atau engagement video saya. Yang pertama, membuat konten-konten lebih menarik lagi untuk meningkatkan jumlah followers agar kuantitas interaksinya pun lebih banyak dan lebih luas.
Kemudian memperhatikan siapa sih sasaran audiens dari konten tersebut. Apakah usia-usia produktif, apakah lansia, atau apakah anak-anak kecil. Kemudian yang ketiga, meningkatkan skill editing agar konten lebih menarik lagi. Yang keempat, membangun personal branding untuk meningkatkan kepercayaan dari audiens. Dan yang kelima, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, teman-teman, itu dia video presentasi mengenai analisis SWOT dan evaluasi engagement video saya. Semangat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.